pendeta kambing. Ciri-ciri domba ada 10 Bapak, ya. Tapi dalam 10 ini saya bagi 2 lagi, ya. 5 diantaranya adalah organ tubuh domba tersebut dan 5 diantaranya sifat-sifat domba, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin belum tahu, sekarang saya kasih tahu. Kenapa Tuhan kok bilang domba bukan kambing untuk jemaatnya? Nah, kalau domba yang pertama itu organ tubuhnya saya kasih tahu yang menjadi pertentangan dengan kambing itu ada 5, ya. Pertama itu tanduknya. Yang kedua kupingnya. Yang ketiga kulit kepalanya. Yang keempat bulunya, bulu badannya. Yang kelima ekornya, ya. Sekarang kita ulas satu-satu. Ini organ tubuhnya domba. Domba tanduknya itu sepanjang apapun dia bukan ke atas tapi ke bawah. Ke bawah. Nanti setelah lewat dari dagunya dia akan membelok keluar dan menggulung seperti anti nyamuk. Nah, itu tanduk domba. Ya. Ke bawah. Ya. Tapi kalau kambing tanduknya itu tidak mau ke bawah, paling banter itu ke samping. Tapi yang sering ke atas, ya, ke atas mengarah ke belakang. Nah, tanduk di sini adalah gambaran wawasan, gambaran kepintaran, gambaran kepemimpinan, tapi yang dibarengi dengan kerendahan hati. Puji Tuhan. Semakin tinggi, semakin panjang tanduknya domba itu, semakin dia ke bawah, semakin bergulung di dalam kerendahan. Bergumul di dalam kerendahan, itu maksudnya. Tetapi kalau kambing, perhatikan pendeta-pendeta, banyak yang pendeta kambing. Kalau pendeta domba, dia akan tidak mau dibedakan dengan jemaat Tuhan, ya. Kalau jemaat Tuhan makannya ikan teri, seandainya kita ada perjamuan kasih, dia kalau dikasih ikan patin dia nggak akan mau, atau dikasih ikan emas gitu dia nggak mau. Ya udah, lu sama-sama ikan teri. Itu pendeta domba. Tapi banyak pendeta kambing, tanduknya itu ke atas. Dia mau diistimewakan. Kalau jemaat Tuhan makan daging ayam potong, pendeta kambing harus makan ayam kampung. Harus ada istimewanya. Kalau jemaat Tuhan makan buah pisang ketika resepsi, pendeta kambing harus ada buah apel dan anggurnya. Wah. Pernah lihat pendeta seperti itu Bapak Ibu? Kambing itu. Puji Tuhan, di sini gembala kita adalah pendeta domba. Haleluya. Ya, saya bahagianya begitu, ya. Gembala kita mengajarkan kita domba dohita, hamba dohita. Dong do hamba, mau hamba dulu apa tadi hamba? Parhobas. Parhobas kalau bahasa Indonesia pemban. Masa pembantu yang lebih tinggi daripada anak-anak Allah? Hamba Tuhan itu pembantunya Allah. Jemaat Tuhan anak Allah. Tinggian mana? Ya tinggian anak Allah. Karena anak itu dilayak, dikasih makan. Itu dikasih makan. Filosofi itu nggak boleh lepas dari kita, karena itu yang Yesus ajarkan. Makanya domba, tanduknya semakin panjang, semakin dia berwawasan, semakin dia berisi, semakin dia ke bawah. Puji Tuhan. Ya, makanya bukan kambing. Yang kedua kupingnya. Ya, kuping kambing pasti kita lihat imut, betul tidak? Panjang terus melipat ke bawah kan? Bahasa Batak lepe, ya kan? Imut mana yang bingung ber? Ali jengkok ini langsung tahan juga, ya kan? Kalau bandot dia, ya, itu kupingnya kambing itu ke bawah, tapi kuping domba ke atas. Kuping domba itu tidak melipat ke bawah tapi ke atas, ya. Kenapa seperti itu? Itu tandanya kambing itu dipanengel-nengel. Paulaso ini habindo. Kalau ada jemaat Tuhan sudah dengar firman Tuhan, Paulaso dibegi, itulah namanya Tapi kalau dia dengar-dengaran karena kupingnya terbuka seperti domba, itulah jemaat Tuhan yang sejati. Makanya kita disebut domba supaya menjadi jemaat Tuhan yang dengar-dengaran. Puji Tuhan. Kupingnya terbuka, nggak ditutup, nggak lepek. Memang kesannya imut, betul tidak? Imut.
tapi pokal. Ya kan? Tidak dengar-dengaran, tapi tuli-tulian. Nah, itu kalau kuping kambing. Nah, itu makanya kita domba, itu dari aspek kupingnya. Yang ketiga, kulit kepalanya. Bapak Ibu pernah nggak jalan di samping kambing? Wangi atau bau? Bau? Bau apa? Hah? Bau kambing kan? Pernah nggak jalan di samping domba? Bau apa? Ya bau domba lah. Nah begini ya, baunya itu sangat berbeda. Kenapa saya bilang kulit kepalanya? Ternyata baunya kambing itu ada istilahnya. Namanya bukan bau kambing, tapi bau perengus. Bau apa? Bau perengus. Dibilang bau amis tidak, bilang bau apek tidak, tapi bau perengus. Itulah bau khas kambing. Ya, itu memang diproduksi sengaja di dalam kulit kepala kambing. Ya, di kulit kepalanya semua ini ada kelenjar atau zat yang menjadi bau perengus itu. Namanya lupa saya ya. Zat 4 alif apa namanya ya? Itu bahasa biologinya seperti itu ya. Nah, tapi yang jelas bau perengus itu diproduksi oleh kulit kepala kambing sehingga kebauan itu membuat tidak nyaman selain daripada sukunya. Kalau kambing suka, kambing betina ternyata sangat menyukai bau itu. Ya. Kenapa bau itu keluar? Itu biasanya muncul ketika musim kawin kambing. Jadi bau itu adalah sinyal cinta kambing, ya, atau sinyal keromantisan kambing. Ah, itu bau kambing kalian bilang itu ya, bau perengus namanya. Itu sinyal cinta kambing loh, jangan sepele, tersinggung mereka nanti. Ya, itu sinyal cinta. Jadi kalau sudah bau seperti itu kambing yang bandot atau yang jantan, kambing betina langsung belah gitu ya, bercinta lah mereka. Nah, itu bau perengus. Ya, semakin kambing jantan ingin berkembang dia akan semakin bau. Ya, jadi nanti kalau udah nampak yang bau kali teman kita, berarti itu mau berkembang biak itu. Karena ya saya cari-cari juga ya banyak artikel yang saya pelajari. Terakhir saya ketemu satu artikel, kenapa kambing bau? Ya, artikel ini kayak ya guyonan lah, nyeleneh gitu ya. Wajarlah kambing bau. Coba kamu mikir kan, pernah nggak kambing itu mandi kan? Iya juga ya, nggak pernah mandi, pantaslah bau. Jemaat Tuhan saja 2 hari nggak mandi, baunya minta ampun ya kan? Udah gitu keteknya 4. Ketek manusia aja 2 udah bau ya kan? Keteknya 4 loh. Udah gitu nggak pernah ke warung beli sampo atau parfum. Nah, tapi ini nyeleneh kan? Tapi sebenarnya baunya itu adalah dari kulit kepalanya. Memang diproduksi. Tapi itu tidak ditemukan pada domba. Dipelajari struktur tubuh domba, tidak ada kelenjar bau perengusnya. Artinya di dalam domba tidak ada yang bau. Puji Tuhan. Bau di sini adalah sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menjadi sandungan bagi orang lain. Ya. Karena bau perengus pada kambing tadi itu hanya enak bagi dia, sinyal cinta bagi suku dia, suku kambing saja. Ketika anjing dekat, ya, ketika biawak pun dekat, bau perengus. Apalagi manusia dekat, menjauh. Ya. Nah, kemudian kemudian bulunya. Bulu domba ternyata kegunaannya sangat banyak, ya. Banyak juga untuk kamoceng, banyak juga untuk baju hangat, banyak juga untuk bahan kelembaban bayi. Pokoknya bulu domba ini sangat bermanfaat. Dan ternyata domba itu setelah umurnya 1 tahun itu wajib dipangkas, ya. Jadi kalau kambing mulai lahir sampai tua nggak ada pernah cerita berpangkas. Dan bulunya pun kalau dipangkas tidak berarti apa? Tidak berguna. Tapi bulu domba sangatlah berguna, dibutuhkan oleh banyak orang. Ya. Dan setelah 1 tahun umurnya dia berpangkas, 3 bulan ke depan dia berpangkas lagi. Artinya setelah umurnya 1 tahun dia sudah dipangkas, tapi selanjutnya sekali 3 bulan dia berpangkas terus. Kalau manusia sekali berapa bulan?
Kalau saya sekali sebulan wajib pangkas, ya. Kalau enggak gondrong nanti. Kalau kambing kalau domba sekali 3 bulan, kambing nggak pernah berpangkas. Ya. Nah, bulu domba itu bicara pakaian. Kalau bicara pakaian itu perbuatan. Bulu domba yang dipangkas yang berguna bagi banyak orang itu adalah perbuatan jemaat Tuhan yang berguna bagi banyak orang. Puji Tuhan. Perbuatan jemaat Tuhan yang tidak menjadi sandungan bagi banyak orang, tetapi menjadi berkat, menyenangkan orang. Kalau dia dibuat jadi jaket atau baju panas, menghangatkan, ya. Kalau dia dibuat sebagai kemoceng, membersihkan. Apapun fungsi dari bulu domba itu harus ada pada sifat-sifat jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Karena bulunya berguna, makanya kita domba, ya. Tapi jangan berpikir nanti ya cari gunung berbulu pula, harus berbulu, ternyata kita seperti itu. Payah nanti ya. Nah, itu makanya kita disebut domba. Dari 4 aspek sudah kita pelajari. Terakhir ekornya, Bapak. Bapak Ibu gak pernah sadari kan semua organ tubuh ini. Ternyata ekor domba itu melipat ke bawah. Ekor kambing mencuat ke atas. Cari kambing di seluruh rokan hulu ini, tidak akan jumpa kambing yang ekornya ke bawah, ke atas semua. Tapi domba ke bawah rupanya. Wah, unik domba ini. Ya, saya pelajari supaya tidak salah sampaikan, saya pelajari juga fungsi ekor. Ternyata untuk semua binatang, ekornya itu berfungsi sebagai stabilizer. Ya, stabilizer kalau yang sering ya kayak Pak Arianja yang punya kendaraan tahu kan stabilizer kan? Tahu ya Pak ya? Stabilizer kan? Ya. Atau penyeimbang. Atau semacam antena, sinyal penyeimbang bagi binatang tersebut. Ya. Makanya kalau ayam perhatikan Bapak Ibu, ekornya potonglah ekornya, dia akan mereng-mereng dia. Tidak akan seimbang ya. Karena ternyata ekornya itu adalah penyeimbang. Nah, penyeimbang bagi domba atau sinyal kestabilan bagi domba itu adalah kerendahan hatinya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, makanya kita jemaat Tuhan ini disebut domba supaya apa? Supaya kita stabilkan diri kita dengan kerendahan hati kita. Puji Tuhan. Jangan baru tahu sedikit sudah sok pandai, baru ngerti sedikit sudah sok kudus. Jangan ada jemaat Tuhan yang sok kudus, amin. Tapi berusaha untuk kudus. Ya, ini makanya domba. Itu dari organ tubuhnya sudah berapa lama? Sudah berapa jam? Ada setengah jam? Belum. Nah, kita kok gak usah lama-lama, 10 menit aja. Haleluya. Udah lewat. Kita tambahin sedikit lagi. Itu 5 organ tubuh domba. Sekarang masuk kepada sifatnya. Ada 5 sifatnya. Karena ciri-ciri domba ada 10, 5 organ tubuhnya, 5 sifatnya. Ya, mungkin besok-besok bisa saya tambah juga ya. Ini baru yang saya dapat dan saya pelajari. Artikel-artikelnya yang bisa saya temukan. Sifat domba itu mendengar dan mengenal suara gembalanya. Persis seperti firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 2 sampai 4 tadi. Ya, domba itu mengenal suara gembalanya. Ya. Itu saya ada set videonya, nanti saya bagikan di grup kita ya, di WA. Ternyata domba, kalaupun datang gembala yang bukan gembala yang sebenarnya, dia tidak akan mau dipanggil. Mau cara pakai gimana pun dia, itu semalam ya kami dengan motor ada cika manggil domba itu dengan berbagai cara tidak mau datang. Ya, sampai 3 kali percobaan dia mau datang. Terakhir datang gembala yang sebenarnya dipanggil sekali saja. Ya, datang semua, baik ngumpul. Domba itu mengenal suara gembalanya, puji Tuhan, dan juga mendengar. Dan sama kambing, Paula dibegi karena memang kupingnya lebar. Kalau domba kupingnya itu terbuka ke atas daun kupingnya dan terbuka sehingga dia mendengar. Kemudian dia mengenal suara gembala. Ya. Kemudian yang kedua, sifat domba itu adalah patuh. Patuh kepada gembalanya. Bukan membangkang sama gembala. Ternyata kepatuhan kambing sangat bertentangan dengan kepatuhan domba. Domba tidak pernah patuh sekalipun. Ya, kambing tidak pernah patuh ya. Tapi domba itu selalu patuh.
Kita tahu domba dan kambing takut air, betul tidak? Takut air. Kambing bagaimanapun dibuat caranya tidak akan mau lompat ke sungai. Tapi kalau domba, kalau gembala yang bilang lompat dia. Dan tidak mau mereka itu main serobotan. Budaya antri domba sangat bagus. Makanya kalau ada jemaat Tuhan, kalau pergi ke kantor pos, mana tahu ada urusan, ya, atau pergi ke bank, atau di Pertamina ngisi minyak, nggak mau antri, itu kambing. Budayakan antri. Haleluya. Haleluya. Karena kita ini dombanya Tuhan, domba Allah. Domba Allah itu ya, namanya domba, dia antri. Lompat satu, maju satu lagi. Lompat, maju satu lagi. Instruksinya didengarkan. Ya. Jadi domba itu tertib, ya, membudayakan antri. Ya. Dan seperti firman Tuhan tadi, gembala itu berjalan di depan. Domba ikut dari belakang. Ya. Saya lihat artikelnya dan juga ada videonya di situ. Domba itu dibawa menyeberangi satu pipa besi yang sangat kecil, yang hanya bisa berjalan satu orang. Gembala itu jalan saja dari titik itu, panjangnya 8 meter, jalan. Domba ikut dari belakang, antri bagus-bagus. Ternyata ada domba yang kepleset dan jatuh. Itu adalah gambaran domba-domba yang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Makanya lurus saja ikuti gembala. Haleluya. Makanya kalau ada di sini jemaat yang Kampung Merdeka, yang dari Abdelim, kalau datang lagi nanti pendeta yang menggarap itu, katakan saja kami sudah tergembala di gereja Tuhan. Pendeta kami yang ganteng itu, yang pakai kacamata dia, itu pendeta muda kami. Pendeta kami, Bapak Gembala kami, yang ubanan, masih tetap ganteng. Gitu. Haleluya. Jangan diterima pula semuanya, sudah tahu pengajar sesat, diterima lagi. Ya, mereka itu pasukan-pasukan situ mulus, Bapak Ibu. Ya, saya sudah selidiki, ya, saya sudah tahu. Jadi jangan diterima. Kalau kurang puas, datang sermon atau telepon, tapi layani terus, ya. Nah, itu tadi sifat domba, ya, sifatnya itu tertib, ya, membudayakan antri dan mengikuti arahan gembalanya, mengikuti jalan gembalanya. Puji Tuhan. Yang ketiga, sifat domba selain tertib itu patuh. Patuh dan tertib sudah tadi ya? Sudah ya? Berarti sudah yang ketiga. Yang keempat, domba itu suka berkerumun atau bergerombol. Domba ketika di penggembalaan tidak mau tercerai-berai dari gerombolannya atau dari kawanannya. Kalau ada yang tercerai 3 ekor, ini akan langsung nangis-nangis ini, gak nyaman dia. Cari-cari kawanannya yang lain. Ya, itu domba. Tapi kalau kambing tidak suka bergerombol, tidak suka bersekutu. Dia maunya berserak, pecah belah. Makanya kita lihat ada gereja pecah belah, betul tidak? Berarti di situ jelas jemaat kambing. Jadi jangan kita mau pecah belah, amin. Amin. Karena kita domba suka bersekutu. Tapi saya sedih Bapak Ibu, kemarin hari Kamis kami ibadah Komsel 1. Macam kambing kami itu hampir nggak suka bersekutu. Yang datang cuma Pak Deborah, Opung Deborah sama si Rema. Sisanya keluarga pastori. I am sad. You know I'm sad? Saya sedih dan kecewa. Ya. Jemaat Komsel 1 galakkan kembali. Kita di Komsel 1 ini terkenal yang terbaik. Yang Komsel 1 katakan haleluya. Haleluya. Rame. Hari Kamis kita datang semua. Amin. Sikit yang bilang amin. Hari Kamis kita datang semua. Amin. Yang dari sosial amin. Oh Tuhan, dengarkanlah mereka yang sudah bilang amin. Kalau hari Kamis tidak datang, sentil mereka Tuhan. Amin. Mau sentil. Ya, jemaat Tuhan yang di Komsel 1, kita galakkan lagi Komsel 1 ini. Haleluya. Haleluya. Masa kalah kita sama Komsel 2? Belakang gereja lagi. Kecil itu, gak ada apa-apanya. Ya kan Komsel 1? Katakan haleluya lagi lah. Haleluya. Haleluya. Komsel 2 gak ada apa-apanya. Kita hanya sedang lemah saja. Amin. Mulai hari Kamis bangkit, haleluya.
Oh haleluya, dengarkan suara mereka. Oke, tadi sifat-sifat domba ini itu bergerombol, bersekutu. Jadi kita kalau tidak suka bersekutu, perlu dipertanyakan kedombaan kita. Jangan-jangan kita bukan domba, cuman kambing yang pura-pura jadi domba. Tuhan kenal domba-dombanya. Ini bukan domba, ini kambing. Akan diambil dari kandang itu, akan dibuang, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita memang domba, firman Tuhan katakan, pohon nampak dari domba, nampak dari perbu. Haleluya. Itu domba. Ya, yang kelima, sifat domba. Sudah bosan Bapak Ibu? Saya gas, cepat-cepat saja ya. Sebentar lagi kita pulang, 1 menit lagi lah. 60 kali 1 menit. Haleluya. Ya, nah, yang kelima sifat domba adalah dia makan ke bawah. Domba itu makan ke bawah. Maksudnya gimana sih? Ya. Domba, kalau kita bawa jalan dari kebun ubi, kan banyak daun ubi kan? Kalau domba dia akan tetap ke bawah kepalanya. Jalan aja ngikutin gembala. Kalau gembala bilang makan, baru makan. Itu pun kalau dia makanannya di atas lutut, bahkan di atas kepalanya, dia tidak mau makan. Dia hanya makan yang di bawah lututnya saja. Makanya kalau domba itu harus di padang rumput. Tapi kalau kambing, belum kita suruh makan lewat dari batang ubi, habis di batang. Mati ubi orang. Nah demo kita, ya kan? Habis mana? Iya kan? Lewat di pembibitan sawit orang, habis dimakan di pucuk sawitnya. Kambing, artinya makannya kambing ini ke atas. Wah, mau udah tinggi kali pun bukan bagian dia lagi tuh. Buah sawitmu dimakannya juga. Iya, itu kambing itu Bapak. Artinya tidak tahu kepuasan, tidak tahu rasa cukup, tamat. Makan yang bukan bagiannya. Ini kambing. Yang kambing katakan haleluya. Tidak ada kambing ini. Haleluya. Kita semua domba, amin. Makan yang di bawah saja, tertib. Bukan memakan yang bukan bagiannya. Haleluya. Luar biasa. Makanya ada di Paradatan seperti itu. Ya. Tulang ini hasil tenun, tusun. Karena jambat. Parhobas, tusun. Sudah tua tuh tak tusun. Akhirnya 7 kilo sama dia daging. Kambing. Kalau seperti ini kambing ini Bapak. Jadi kita jangan ada yang hepot-hepot. Cabar, amin. Udah di jalan saja pada. Tapi kalau sudah bagian kita, karena kebetulan semalam saya dapat hadiah Bapak Ibu. Sebenarnya saya dengan Bapak Gembala itu bagi gua, tapi saya makan sendiri aja. Ya, saya suruh Ibu ini membungkus. Datang yang di sebelah saya, ya, bilang sama inang itu, bilangkan sama orang rumah saya. Unang dibolongkan diriku sakar, karena besar. Ya, kiranya Tuhan memberkati, ya, hambanya Upun Tiarma yang sudah menghidangkan itu. Sampai tadi pagi saya makan berminyak semua, walaupun nggak ada kumis saya, ya. Jadi ada sedikit tumbuh. Ya, jadi kalau bukan bagian kita jangan kita makan. Haleluya. Dan itu adalah lambang kerendahan hati. Dia selalu menunduk, tertib. Haleluya. Tapi ada juga Bapak Ibu binatang yang seperti itu juga menunduk terus. Babi, anak babi ya, nunduk terus. Kata pendeta muda, kalau nunduk terus itu karena rendah hati. Ternyata babi rendah hati. Bukan Bapak Ibu. Ya, sebenarnya anak babi itu malu. Malu dia. Seandainya dia bisa bicara, Bapak Ibu tanya, kenapa kau nunduk terus? Saya malu, mama saya babi. Ya, kau kan memang babi. Enggak, kalau mama saya bukan babi, saya enggak babi. Sayangnya dia enggak bisa ngomong. Terus kok makin nunduk lagi, ya bapakku babi juga. Nah itu, dia nunduk karena malu sebenarnya Bapak Ibu. Haleluya. Ya, itu hanya ilustrasi supaya enggak terlalu kaku. Ada satu lagi teman saya cerita begini. Waktu saya dulu belum bertobat ya, saya suka cerita-cerita lucu ya di medsos itu. Jadi teman saya cerita begini. Tapi ngomong Batak ya kan. Jadi akarangan bisa rezeki lama parjorat manikir joratna.
Dapotang major. Jadi neng ditubak ma bagi, ya, tangis ma bagi. Ada neng ditubak parjora to, ya, ngasak kok bepak natung ngegay. Tangis ma bagi yang jalan di dokong matu parjora. Tuan nami, pangiduaku Tuhanmu, unang jo pamatea. Unang jo takut pamo ala na gudang do pegelekku si parmuduoku, si balajuaku ina. Baru parjo tau. Jadi dari pohon haru ai haupe neng hutikam peho asa balajo ni gelek bro. Ujung nama dari ya boratiam ma perasaan ni bebion ujung nena. Ala yang anggo ala ni pangala ruan tuan nani ngau bebia betul ma daripada beli. Inna bebi ima tu parjolan. Ngau bebia beho sianau. Itu benar. Karena sudah lebih banyak lagi manusia ini seperti pinahan. Tapi di jemaat Tuhan di sini tidak ada yang begitu. Haleluya. Di luar sana banyak yang seperti itu. Kenapa pinahan? Rakus. Ya. Sudah dapat, apalagi kalau prasmanan kan mau nanti 3 kali dia masuk. Naluha. 3 bel gerunai lembung di inak tahun naro. Kalau lain saya sih bilang itu lembung karet. Mekar. Dimasukkan ke 3 ember masuk. Ya. Tapi puji Tuhan, saya lihat jemaat Tuhan tidak ada yang seperti itu. Haleluya. Di luar sana banyak sekali. Ya. Saya bersuka cita karena jemaat Tuhan Gereja Tuhan Indonesia Philadelphia ternyata semua benar-benar domba Allah. Haleluya. Ya. Tapi kalau ada dari 10 ciri-ciri tadi, baik dari aspek organ tubuhnya, aspek sifat-sifatnya, kalau belum lengkap, kita berjuang untuk melengkapinya. Haleluya. Itulah domba Allah yang benar. Lanjutkan abang supaya kita tutup ayat 11. Ya, ayat 11 ya. Dan 10 ayat 11. Kita di ayat 10 aja lah. Akulah gembala yang baik. Ya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Iya, Tuhan itu gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya, yaitu mati di kayu salib. Haleluya. Teruskan cepat-cepat. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, ya, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ya, ketika melihat serigala datang, ya, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Iya. Kalau gembalanya bukan gembala yang sejati seperti Yesus, akan dibiarkannya tercerai-berai. Kalau ada kejahatan atau kegelapan ataupun pengejar sesat datang, dia tidak peduli. Tapi gembala yang baik seperti Yesus, kita harus menjadi gembala yang bisa mengawasi domba-domba. Haleluya, hamba Tuhan. Teristimewa para diaken. Haleluya. Gak bisa juga tuh. Si gembala pun nol. Iya kan? Ya. Para diaken yang sudah punya kartu jabatan, kita harus belajar lebih lagi. Haleluya. Ya. Ya. Terus kan? Ia lari karena ia seorang upahan. Terus? Dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Iya. Akulah gembala yang baik. Ya. Jadi kalau gembala yang baik dia peduli. Kalau tidak baik dia peduli. Udah biar aja. Emang gue peduli. Ya. Seperti itu. Kalau bukan gembala yang baik, ya lompat ke ayat 24 apa? 24 kita nanti. Ya. Ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, ya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Iya, orang Yahudi mendengar itu bahwa dikatakan orang yang percaya Yesus itu adalah domba-dombanya, mereka sangat curiga dan ragu. Siapa dia? Tetapi mereka tidak percaya kalau Yesus tidak mengaku dengan mulia sendiri. Sehingga ditanya, berapa lama lagi kamu buat kami bimbang dan ragu? Ya, apa kata Yesus terus? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Iya, terus teranglah katakan. Ya, kata orang Yahudi kepada Yesus. Terus apa kata Yesus? Yesus menjawab mereka, iya, aku telah mengatakannya kepada kamu, ya, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Terus? Tetapi kamu tidak percaya, ya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Iya, orang yang tidak percaya tidak termasuk domba Allah. Haleluya. Termasuk kita yang dalam ruangan ini. Kalau ternyata tidak percaya, bukan domba Allah. Ya. Dan perlu saya kasih tahu, di dalam iman kekristenan selalu dibagi menjadi 2 wilayah. Puji Tuhan. 2 wilayah. Yang pertama terang dan gelap.
Kemudian kerajaan Allah dan kerajaan maut. Haleluya. Kemudian anak Allah dan anak iblis. Ya. Kemudian domba dan kambing. Kalau bukan domba Allah, berarti kambing iblis. Ya. Jadi kalau kita seperti orang Yahudi yang menyangkal Yesus di sini, tidak percaya, itu hanya membuktikan kita bukan domba Allah. Haleluya. Tetapi kita semua adalah domba Allah karena kita percaya. Amin. Ya, teruskan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, Ya. dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Iya, teruskan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Iya, ini adalah kepastian karena kita domba Allah. Gembala agung kita, gembala kita yang baik memberikan hidup yang kekal kepada kita. Terus? Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai Pasti tidak akan selama-lamanya. binasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya, itu sudah yang 28 berarti ya. Iya, ini ayat mas kita kepastian keselamatan. Haleluya. Yang tadi malam belajar katekisasi, ya ada 4 orang harus dihafal itu ya. Kepastian keselamatan. Ya. Nah, jadi karena Yesus adalah gembala yang baik, kita adalah domba-dombanya, kita pasti selamat. Haleluya.